Selamat siang, baiklah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Analisis kompetensi dasar tingkat SMP. Saya Pentaginata Sipahutar bersama rekan-rekan saya Dia Anissa, Irmatia Intenti, dan Jihan Salma Nabila. Di sini kami akan membahas 3 kompetensi dasar dan kepada pemateri pertama dipersilakan. Yang pertama ada pembahasan 1. Pada pembahasan ini membahas tentang analisis KD IPA SMP kelas 7 yaitu KD 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian di sini kami menganalisis keluasan dan kedalaman pada kompetensi dasar 3.2. Yang pertama ada keluasannya ini yang A, klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kedalamannya untuk yang pertama yang A, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Pada subbab ini membahas pengertian ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Yang B, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernapas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, bergerak, memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsangan, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang C, pengklasifikasian makhluk hidup. Yang akan dibahas yaitu yang pertama, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Di sini akan membahas tentang kriteria klasifikasi tumbuhan, kriteria klasifikasi hewan, dan kunci determinasi. Yang kedua, kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil. Di sini akan dibahas tentang mengenal makhluk hidup yang berukuran kecil dan bagaimana cara menggunakan mikroskop. Yang ketiga, kelompok Monera dan Protista. Yang keempat, kelompok fungi dan jamur. Yang kelima, kelompok tumbuh-tumbuhan. Di sini akan membahas tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, serta tumbuhan berbiji, spermatopita. Yang keenam, kelompok hewan. Di sini akan membahas kelompok hewan yang tidak bertulang belakang, avertebrata, dan kelompok hewan yang bertulang belakang, vertebrata. Selanjutnya, menganalisis KD 4.2, yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Kami menganalisis keluasan dan kedalaman. Yang pertama, keluasannya menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Untuk kedalamannya, yang pertama, mengamati manusia, tumbuhan, hewan, dan benda di lingkungan sekitar dengan gejala-gejala kehidupan yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup, serta pengelompokannya dengan indera dan dengan bantuan mikroskop. Yang B, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk dan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Yang C, mengumpulkan informasi mengenai klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang diidentifikasi. Yang D, menyajikan hasil klasifikasi makhluk hidup dalam bentuk laporan tertulis dan mendiskusikannya. Pada KD 3.2, kami menganalisis bahwa model pembelajaran yang cocok untuk digunakan pada KD ini yaitu problem based learning. Mengapa kami memilih model pembelajaran PBL ini sebagai model pembelajaran untuk KD 3.2? Karena menurut kami, model pembelajaran ini dirasa sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran IPA. Model pembelajaran ini dapat membuat peserta didik menemukan pengetahuannya sendiri. Dengan mereka menemukan pengetahuannya sendiri, dimungkinkan mereka untuk memvisualisasikan materi pada KD tersebut yang mereka pelajari melalui pemecahan masalah yang dilakukan peserta didik itu sendiri. Kemudian, untuk metode pembelajaran, menurut kami yang cocok untuk KD ini yaitu ceramah, pengamatan, diskusi, dan penugasan. Alasannya, untuk metode ceramah bisa digunakan sebagai pengantar dan memotivasi siswa sebelum masuk ke materi sehingga siswa dapat mengimajinasikan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk metode pengamatan, pada KD ini
memungkinkan siswa untuk mengetahui fenomena nyata, yaitu makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar. Untuk metode diskusi, kami pilih supaya siswa tetap dapat belajar aktif dengan cara membahas dan memecahkan masalah yang telah mereka dapatkan setelah melakukan observasi. Untuk metode penugasan, kami pilih supaya siswa dapat mengulang kembali pelajaran yang telah didapatkan di kelas. Selanjutnya yaitu KD 3.5 dan 4.5. Pada KD 3.5 yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. KD 4.5 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Keluasan materi pada KD 3.5 yaitu konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Kedalaman materi pada KD 3.5 terdapat pengertian energi termasuk energi potensial, kinetik, serta energi mekanik. Selanjutnya yaitu berbagai sumber energi. Terdapat sumber energi tak terbarukan termasuk sumber energi fosil dan nuklir, dan sumber energi terbarukan termasuk matahari. Selanjutnya yaitu ada makanan dan metabolisme pencernaan makanan termasuk makanan sebagai sumber energi, dan yang terakhir transformasi energi dalam sel termasuk fotosintesis. Keluasan materi pada KD 4.5 yaitu menyajikan hasil percobaan. Lalu kedalaman materi pada KD 4.5 yaitu mengamati berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan penggunaan dan krisis energi. Selanjutnya yaitu menyelidiki sumber energi dan perubahan bentuk energi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial dan energi kinetik melalui percobaan. Lalu selanjutnya mengumpulkan informasi mengenai perpindahan energi dalam sel serta melakukan percobaan fotosintesis dan mengukur laju respirasi hewan dan hubungannya dengan berat badan. Lalu yang terakhir yaitu menyajikan hasil percobaan perubahan bentuk energi dan percobaan fotosintesis. Pada KD 3.5 dan 4.5 ini, metode pembelajaran yang kami pilih yaitu observasi, diskusi, dan eksperimen. Di mana metode observasi ini kami pilih guna menunjang pemahaman siswa terkait konsep energi yang bisa dilakukan dengan guru mendemonstrasikan suatu percobaan di depan kelas. Metode diskusi kami pilih guna menganalisis hasil demonstrasi yang telah dilakukan, atau juga bisa menganalisis hasil eksperimen atau percobaan yang telah siswa lakukan. Selain itu juga bisa digunakan untuk menanggapi hasil presentasi dari peserta didik. Dan yang terakhir yaitu metode eksperimen dipilih untuk menunjang KD 5 yaitu percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Model pembelajaran yang kami pilih dalam KD 3.5 dan 4.5 ini yaitu discovery learning, di mana dengan model pembelajaran discovery learning ini bisa membuat peserta didik itu lebih aktif dalam proses pembelajaran serta meningkatkan ketuntasan belajar dan mengefektifkan, mendisiplinkan dalam penggunaan waktu belajar di kelas. Dan yang terakhir, ketika peserta didik itu aktif, disiplin waktu, mengandung arti mereka secara aktif mengembangkan kemampuan berpikir, baik menemukan ide pokok materi pelajaran, memecahkan persoalan maupun mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Pembahasan yang ketiga mengenai KD 3.6 dan KD 4.6. KD 3.6 kelas 7 SMP yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel.
Kemudian KD 4.6 yaitu membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Keluasan materi dari KD 3.6 yang pertama yaitu sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme. Kemudian komposisi utama penyusun sel. Kedalaman dari materi-materi tersebut yang pertama yaitu pengertian sel dan organel penyusun sel seperti membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Selanjutnya dibahas pula mengenai jaringan pada hewan dan manusia yang terdiri dari jaringan saraf, jaringan otot, jaringan penyokong, dan jaringan epitel. Kemudian ada juga jaringan pada tumbuhan yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan meristem, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Lalu dibahas pula mengenai organ dan juga sistem organ, kemudian organisme. Selanjutnya pada keluasan materi komposisi utama penyusun sel, dibahas mengenai tentang senyawa kimia penyusun sel yang terdiri dari komponen organik dan komponen anorganik. Nah, komponen organik dari kedalaman materi ini membahas mengenai karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleik. Kemudian untuk komponen anorganik dibahas tentang air, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, keluasan materi pada KD 4.6 yaitu membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Kedalamannya yaitu siswa mengidentifikasi perbedaan antara sel, jaringan, organ, dan sistem organ pada hewan dan tumbuhan melalui pengamatan makroskopik dan mikroskopik. Yang kedua, membuat model struktur sel hewan atau tumbuhan menggunakan bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar dan mendiskusikan hasilnya. Model pembelajaran yang kami pilih dari KD tersebut yaitu Discovery Learning. Kami memilih pembelajaran dengan model ini karena model ini berpusat pada siswa. Dengan demikian, siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran Discovery Learning juga akan melatih kemampuan peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan. Melalui pembelajaran dengan penemuan juga dapat membantu peserta didik membentuk cara kerjasama yang efektif. Metode yang kami pilih yaitu metode diskusi, penugasan, dan demonstrasi. Metode diskusi dipilih supaya pembelajaran di kelas tetap aktif. Demonstrasi dipilih supaya guru dapat lebih mudah menjelaskan tentang organ tubuh manusia menggunakan alat peraga berupa torso sehingga peserta didik juga lebih mudah memahami apa yang disampaikan guru melalui apa yang ia lihat. Kemudian penugasan dipilih agar peserta didik bisa lebih memahami tentang apa yang sudah dipelajari dan juga guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik tersebut paham akan materi yang diajarkan. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.